Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Insinyur Kristianto selaku Direktur PT Hino Motors Manufacturing Indonesia, yang juga alumni jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri. Yang kami hormati General Manager of Corporate and External Affairs Division, yang kami hormati Department Head of Corporate and External Affairs Division, yang kami hormati Presiden Direktur Astra Internasional, yang juga merupakan alumni jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, yang kami hormati Wakil Direktur Astra Internasional, yang juga merupakan alumni jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, yang kami hormati Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, yang kami hormati para wakil dekan dan para pimpinan program studi Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, yang kami hormati seluruh dosen, tamu undangan, dan seluruh mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini, Selasa 10 Oktober 2023 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Trisakti, sambutan oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, kuliah umum oleh Direktur PT Hino Motors Manufacturing Indonesia, foto bersama, dan penutup. Kita memasuki acara pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Trisakti. Hadirin dimohon berdiri. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dan pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Kepada Ibu Dr. Insinyur Yanti Dewi Sulamut Aryobimo, ST, MN, IPM, kami persilahkan. Terima kasih Mbak MC. Yang kami hormati Bapak Insinyur Kristianto selaku Direktur PT Hino Motor Manufacturing Indonesia, yang juga kakak senior saya, kakak senior kami semua dari Teknik Mesin. Kemudian General Manager of Corporate and External Affairs Division, juga PT Hino Motor Manufacturing Indonesia. Department Head of Corporate and External Affairs Division. Kemudian yang kami hormati Presiden Direktur Astra Internasional, Wakil Direktur Astra Internasional. Juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini, para kakak-kakak alumni semuanya, kakak adik alumni dari jurusan Teknik Mesin. Kalau saya tidak salah lihat ada mulai dari 83, 85, Mas Yudi 8, Mas 91, ya kemudian ada 90 juga. Ya, selamat datang kembali ke kampus kepada seluruh alumni. Kemudian kepada Bapak Ibu pimpinan para wakil dekan, khususnya Pak Judi sebagai wakil dekan 4 yang telah mengadakan acara ini. Kemudian para wakil dekan lainnya yang akan segera bergabung, juga para asisten wakil dekan, para pimpinan program studi. Di sini kayaknya ada ketua jurusan Teknik Mesin, sekretaris jurusan Teknik Mesin, kemudian ada ketua jurusan Teknik Elektro, ketua jurusan Teknik Industri, ketua program studi Magister Teknik Mesin, dan sekretaris program studinya. Ya, dan juga para dosen, perwakilan dari semua program studi, juga para dosen lain yang hadir, para tamu undangan, dan juga yang tidak terlupakan, yang terkasih, silakan selamat datang Mas. Yang terkasih adik-adik mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Marilah pertama-tama kita bersama-sama menyampaikan segala puji, puja, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat berkat rahmat Allah sekalian, hanya kita semua dapat berkumpul di sini, di Gedung Heri Hartanto, lantai 8, Auditorium Fakultas Teknologi Industri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan juga marilah kita memanjatkan puji dan puja syukur kita, karena pada hari ini kita dapat mengadakan kuliah umum atau general lecture yang akan menampilkan pembicara yang bukan main-main begitu ya. Kalau kami quote-to-quote bukan main-main, karena langsung pimpinan utamanya dari PT Hino. Ya, adik-adik mahasiswa yang kami cintai, mungkin untuk kalian ini bukan suatu hal yang istimewa. Mungkin kalian merasa hal itu saat ini, gitu ya. Tapi, ya, kalau nanti kalian sudah bekerja, ya, kalian akan merasakan manfaat dari acara ini. Ya. Sekarang saja kalau Anda sebagai mahasiswa, Anda mau ketemu para direktur yang di depan, jadi ini bapak-bapak, ibu di depan ini semua adalah para petinggi-petinggi perusahaan, gitu ya. Kalau Anda mau ketemu di sini, beliau dengan bahagianya, dengan senangnya memberi kesempatan kepada kalian untuk bertemu, gitu ya. Tapi coba kalian datang ke kantornya, ke head office-nya, dan coba minta waktu untuk ketemu. Pernah nggak ada yang nyoba seperti itu?
Ya, kalian bisa dapat daftar tunggunya mungkin setengah tahun. Ya. Jadi kenapa kami sampaikan seperti ini bukan apa-apa? Karena ini adalah kesempatan kalian adik-adik mahasiswa untuk memanfaatkan para petinggi-petinggi yang ada di sini, ya. Jabatan mereka tidak cuma sekedar apa gitu ya. Tapi Pak Kris yang akan menyampaikan pidato hari ini itu adalah Direktur PT Hino. Perlu kami sampaikan sedikit ya, mungkin adik-adik juga kayaknya oh direktur aja gitu mungkin ya. Tapi jangan salah, di holding Jepang, Hino adalah salah satu perusahaan Jepang ya. Di holding Jepang, untuk seorang Indonesia bisa masuk ke jajaran direksi ya, itu butuh persyaratan yang tidak mudah, yang tidak semua bisa, karena pasti direkturnya ada orang Jepang. Ya, jadi ini yang kalian perlu ketahui. Jadi apa yang ingin kami sampaikan di sini, bahwa siapa yang akan menyampaikan materi di depan itu bukan orang sembarangan. Ya. Jadi kalian sungguh-sungguh beruntung begitu ya, kalau kami sampaikan, karena beliau sudah mau meluangkan waktu, tenaga, juga menyiapkan presentasi untuk kalian, ya. Kalian manfaatkan, ya. Kalian peras habis kalau saya bilang, ya. Silahkan bertanya, apapun boleh ditanya ya Mas Kris ya. Mulai dari karirnya bagaimana gitu ya, sampai keilmuannya bagaimana, sampai bagaimana beliau bisa menembus level yang boleh dibilang cukup ketat ya persaingannya. Dan ini akan menjadi bekal bagi kalian semua. Siapa tahu nanti pada saat acara kalian bertanya, Pak Kris tertarik begitu ya dengan kemampuan kalian, langsung dicatat, langsung direkrut. Artinya sudah diijon nih. Ya, ini kan semester berapa? Akhir, bukan? Campur. Ya, ini kan bukan semester akhir ya. Jadi ya, walaupun demikian sudah diijon. Artinya apa? Kalian lulus dari sini sudah siap, gitu ya. Atau mungkin dengan tertarik langsung dikasih beasiswa, kita nggak pernah tahu. Ya, jadi adik-adik mahasiswa, kami tidak akan berpanjang kata, gitu ya. Tolong perhatikan, manfaatkan, gunakan, gitu ya, kesempatan yang hadir di hadapan kalian ini. Ya, tadi di awal speech saya, di awal speech kami, kalian udah dengar semua ya. Ada direktur PT Hino, ada general manajernya, kemudian ada departemen headnya, juga ada presiden direktur Astra Internasional, ya, juga ada wakil direkturnya. Jadi jajarannya di sini dari 2 perusahaan otomotif besar dan semuanya korporatnya dari Jepang. Ya, jadi silakan adik-adik mahasiswa semua, ini gabungan ya dari seluruh Fakultas Teknologi Industri. Silahkan manfaatkan kesempatan emas kalian, jangan sia-siakan. Ya, nah untuk para alumni, terutama Mas Kris, kami ucapkan terima kasih banyak, karena memang kami tidak bisa berjalan sendiri. Universitas tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan alumninya. Dan apa yang telah diberikan alumni kepada universitas ini akan menjadi catatan emas ketika kami nanti melakukan proses reakreditasi. Jadi memang sumbangsi alumni untuk universitas itu memang saat ini sangat dinantikan, dan kami Fakultas Teknologi Industri khususnya sangat terbuka dan betul-betul mengharapkan bantuan dan dukungan dari para alumni dalam rangka mengembangkan dan membesarkan kembali Fakultas Teknologi Industri. Terima kasih juga kepada alumni lain yang juga telah memberi dukungan sampai saat ini, yang selalu sudah bersama kita, berjalan bersama, dan kami berharap kelak ini akan terus seperti ini, bahkan semakin berkembang, semakin banyak yang turut bergabung. Dan juga kami sampaikan bahwa kepada para alumni khususnya, bahwa Fakultas Teknologi Industri Universitas Sakti sangat terbuka untuk menerima para alumni dalam posisi sebagai praktisi mengajar. Jadi memang saat ini kebijakan dari Kemendikbud, jadi dari pendidikan tinggi itu adalah menggabungkan antara akademisi dengan praktisi, sehingga kehadiran praktisi di dalam kampus itu adalah suatu hal yang kami tunggu-tunggu.
Nah, dalam kesempatan ini salah satu praktisi yang telah hadir dan membantu ini adalah Mas Amir. Mas Amir silakan. Nah, Mas Amir ini adalah salah satu dosen praktisi yang mengajar di jurusan teknik mesin. Jadi kami mengundang kepada para pimpinan jurusan maupun program studi, jika memang mau mengadakan praktisi mengajar, silakan gitu ya. Kami sangat dorong karena itu akan sangat membantu dalam pengembangan kurikulum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan karena nanti ada acara yang lebih menarik. Jadi tidak akan banyak mengambil waktu dari Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Kepada semua pihak yang telah menyebabkan acara ini terselenggara, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan selamat menikmati kuliah umum hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rianti. Selanjutnya adalah kuliah umum yang akan disampaikan oleh Direktur PT Hino Motors Manufacturing Indonesia tentang industri otomotif nasional dan tantangan menuju era net zero emission yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Kristianto dan akan dimoderatori oleh Bapak Insinyur Tono Soekarnoto MP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memandu acara kuliah umum dari Pak Kris mengenai ini tadi industri otomotif nasional dan tantangan menuju net zero emission. Sebelum dimulai, saya akan sampaikan kurikulum vitae pendek dari Pak Kris. Pak Kris ini alumni teknik mesin, masuk tahun 83, lulus 88, jadi termasuk yang lulus tepat waktu. Kemudian setelah itu sempat berkarir di PT Bandung dan tahun 89 mulai masuk ke Hino Motor Manufacturing. Selanjutnya karirnya terus naik, mulai tahun 2018 ya Pak Kris mulai menjadi member of board of director, jadi anggota dewan direksi sampai sekarang. Jadi seperti tadi sudah disampaikan Bu Rianti, beliau ini memang ya alumni yang punya peran penting di PT Hino Motor Manufacturing. Saya tidak akan berpanjang lebar, akan kami persilahkan Pak Kris untuk menyampaikan presentasinya. Nanti di bagian akhir kita akan adakan sesi tanya jawab. Silakan Pak Kris. Saya izin juga. Yang saya hormati dan saya banggakan adik saya Dr. Rianti, Dekan Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Mesin, alumni Teknik Mesin itu ya. Para wakil dekan, ketua program studi mesin, elektro, dan teknik industri, para dosen. Saya masih bertemu dengan Pak Jamal, ini salah satu dosen saya 40 tahun yang lalu. Ya, ada rekan-rekan alumni, ada Pak Amir, Pak Yoyo, dan teman-teman lainnya, adik-adik mahasiswa, dan hadirin yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan, kesehatan dan waktu untuk berkumpul, untuk bertemu dalam acara yang sangat berbahagia ini. Jadi ini suatu kehormatan bagi saya. 40 tahun yang lalu saya ada duduk sebagai mahasiswa. Tahun 83 saya memulai pendidikan di jurusan teknik mesin FTI Trisakti, dan hari ini saya berkesempatan berdiri di mimbar yang penting ini untuk menyampaikan sedikit pengalaman saya, berbagi pengalaman saya untuk adik-adik semua dalam persiapan menghadapi dunia yang sebenarnya, yaitu dunia kerja, dunia bisnis, dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Baiklah, marilah kita mulai kuliah umum hari ini yang sesuai dengan ekspertis saya, diberi judul Industri Otomotif Nasional dan Tantangan Menuju Net Zero Emission. Jadi mungkin selama ini kita kenal atau kita dengar bahwa industri otomotif Indonesia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, mungkin juga pernah dengar net zero emission. Apa itu net zero emission? Nah, sedikit yang saya kuasai, coba saya bagikan hari ini. Tapi dalam waktu 1 jam saya pikir tidak cukup. Jadi setelah ini silakan adik-adik mahasiswa menggalinya lebih dalam lagi. Ya, saya hanya memberikan pancingan saja karena di dalamnya banyak sekali yang sesuatu yang menarik untuk didalami dalam kehidupan sehari-hari. Next, Pak. Ya. Menurut United Nations ada 195 negara di dunia. Entah mungkin naik turun karena ada beberapa negara baru, ada negara gagal mungkin ya. Nah, setiap negara berdaulat itu tentu menetapkan, membuat satu pemerintahannya sendiri, membuat suatu standarisasinya sendiri, ya, membuat suatu produknya sendiri. Ya, ada satu produk, katakanlah handphone, dari negara A menciptakan merek yang lain, menciptakan merek tertentu. Ini yang terjadi selama ini. Jadi masing-masing negara membuat barriernya masing-masing. Tapi apakah kondisi seperti ini masih layak, masih valid untuk menghadapi masa-masa mendatang? Next, berikutnya. Ya. Dunia pada saat lampau terjadi pertentangan antara sosialisme dan kapitalisme. Ya. Nah, sekarang hampir semuanya negara lari menjadi negara kapitalis. Ya, artinya tuntutan konsumen menjadi semakin tinggi. Bukan hanya need dari suatu barang, tapi juga mulai mempertimbangkan antara cost, quality, dan delivery. Nah, sehingga mulai muncul persaingan-persaingan bisnis menghasilkan suatu produk yang bermutu tinggi, cepat dideliverikan dengan harga yang sesuai diharapkan oleh konsumen. Sehingga muncullah persekongkolan, tanda kutip ya, ada yang namanya free trade area, ya, area perdagangan bebas, di mana satu negara, beberapa negara membuat satu aliansi, membangun satu regulasi yang sama untuk mencapai suatu market yang eksklusif. Ada juga single currency, single mata uang yang pernah dilakukan di Eropa. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita menjadi presidensi untuk G20 ya, Group of 20. Ini juga sama. 6 negara-negara yang menguasai ekonomi dunia lebih dari 60%. Salah satunya Indonesia ada di situ. Nah, dari grup G20 masih juga ada sempalannya lagi yang masih kurang puas. Muncullah BRICS. Nah, supaya nggak ngantuk, saya ngadakan kuis dulu. Siapa yang tahu, siapa yang
mengerti kepanjangan dari BRICS? Silakan angkat tangan. Nanti dari panitia ada hadiahnya. Tapi jangan buka HP nanti nyontek gitu. Nanti ini ada Ibu Dekan. Biar budaya nyontek di angkatan kami zaman dulu aja. Sekarang udah nggak boleh. Silakan. Siapa yang ini maju? Silakan. Mikrofonnya maju aja. Ini mikrofonnya. Silakan. Disebutkan nama, jurusan, semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Gary Putra Pratama dari jurusan Teknik Mesin. Untuk BRICS kepanjangannya Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Mereka melakukan apa? Aliansi untuk ekonomi, Pak, perdagangan, Pak, meningkatkan ekonomi, Pak. Ini ada anak mesin yang senang di ekonomi ya. Semester berapa? 9, Pak. 9. Sebentar Iya, lagi lulus ya. Iya, Pak. Ya. Mau kerja di mana? Saya pengennya sih di KAI, Pak. Di KAI, Pak. KAI. Iya, Pak. Oh, yang kereta cepat ya. Iya, Pak. KCIC itu. Oke, ya. Iya. Jawabannya benar. Pak Andi silakan. Walaupun buku itu bukan karangan saya, tapi kalau nanti mau tanda tangan, nanti saya tanda tangan. Masih gratis hari ini. Ya, jadi inilah. Jadi ada aliansi-aliansi di dunia membuat satu klaster-klaster, membuat satu kelompok-kelompok yang tujuannya adalah untuk membuat satu aliansi bisnis atau membuat satu keuntungan. Nah, sekarang kita bicara di industri otomotif. Next-nya. Nah, kita kenal merek otomotif itu sangat banyak sekali. Sangat banyak. Ada dari Jepang, China, dari Eropa, dari Jerman. Nah, faktanya saat ini, dulu merek otomotif itu masing-masing negara buat. Nah, sekarang sudah membuat suatu klaster sendiri. Ya, ada sampai sekarang, mungkin ini masih terus bergerak. Ada 14 company yang menguasai bisnis untuk 55 brand. Di sini kita sebutkan ya, ada contohnya, jadi tidak lagi terkait dengan asal negara. Contohnya sebelah kiri ada Tata. Tata itu dari India, tapi mereka menjalankan bisnis untuk Land Rover produk Inggris, Jaguar produk Inggris. Juga ada Geely yang di sini. Ya, ini ada Geely. Geely ini produk dari China, tapi dia menghandle bisnis Volvo. Bayangkan, Volvo merek yang sangat besar sekarang dihandle oleh produk dari China. Artinya apa? Dunia otomotif juga membuat aliansinya sendiri sekarang. Mulai membangun klaster-klaster. Nah, hari ini kami datang dari grup Hino, ada di kelompok Toyota di sini. Ada di kelompok Toyota. Mana dia? Di sini ya. Nah, Toyota di sini membawahi, ada Toyota sendiri, ada Daihatsu, ada Hino. Nah, ini masih murni Jepang. Tapi ada juga yang sudah kawin campur. Jepang kawin dengan Eropa dan sebagainya. Bayangkan, itu yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Sekarang kondisinya seperti ini. Nah, kita turun sedikit ke level, kita mau tahu posisi Indonesia di level global maupun di ASEAN, ada di mana. Next-nya. Nah, kalau di level global, ibaratnya kita main di Olimpiade. Kalau di ASEAN, kita main di SEA Games. Posisi Indonesia di mana? Ya. Kita bagi dua, antara produksi dan penjualan. Ya. Indonesia untuk di ASEAN adalah menjadi juara untuk penjualan nomor 1. Karena apa? Karena kita punya bonus demografi yang sangat besar. Marketnya besar. Tapi produksi kita kalah dengan Thailand. Kenapa bisa seperti itu? Nanti
di slide berikutnya ada. Nah, sedangkan untuk tingkat Olimpiade di tahun 2022 di tingkat dunia, posisi Indonesia untuk produksi ada di urutan ke-11 dari global brand, dari global automotive player, dan untuk market ada di urutan ke-14. Nah, kita mau lihat siapa yang menjadi juara dunianya. Mungkin di belakang bisa kelihatan, ya, baik production maupun untuk market, juara dunianya adalah China. Mereka bisa membuat segalanya dan mereka marketnya besar. 25 tahun yang lalu ketika saya berkesempatan untuk belajar di Jepang, masih kita temuin siswa-siswa trainee dari Cina itu tiap hari Sabtu Minggu mereka datang ke pabrik, ya. Kalau kita siswa Indonesia, hari Sabtu Minggu kita kabur, jalan-jalan, pergi ke Tokyo Disneyland kemana. Tapi dari China tidak. Sabtu Minggu mereka masuk ke pabrik, karena apa? Akhirnya mereka mengakui, saya ditugaskan negara untuk mencari ilmu. Yang didapat di Jepang. Waktu itu mereka baru pada tahap untuk membuat sepeda motor, yang akhirnya masuk ke Indonesia dengan kita sebut Mochin pada saat itu. Nah sekarang mereka sudah menguasai otomotif dunia. Apapun juga mereka sudah bisa buat. Jadi juara dunia di otomotif adalah China. Jepang urutan ke-4. Tapi nanti ada fenomena yang aneh di belakang. Apa yang terjadi di Indonesia? Next-nya. Nah, sekarang kita lihat di ASEAN untuk produksi. Thailand memproduksi tahun 2022 yang lalu 1,8 juta. Sedangkan Indonesia juara kedua 1,4. Urutan ketiga ke bawah mungkin masih jauh di bawah dua negara ini. Sehingga di ASEAN, Indonesia dan Thailand bersaing ketat. Apa yang dipersaingkan sebenarnya? Menarik investor. Thailand negaranya jauh lebih kecil dari kita, investor masuk ke sana. Nah, sedangkan kita negara yang jauh lebih besar, demografinya lebih menguntungkan, penduduknya lebih banyak, tapi investor masih ogah-ogahan masuk sini. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Ya, nanti adik-adik setelah lulus, nah, akan menghadapi kenyataan seperti itu. Jadi kalau di sosmed katanya seperti ini. Semua ngomong netizen itu bicaranya paling pintar, tapi ini fakta. Ya. Ini untuk produksi. Sekarang kita lihat untuk sales. Next-nya. Nah, untuk penjualan, Indonesia juaranya. Kita mau produksi 1,4 juta kendaraan. Tapi sales kita 1 juta. Nah, Thailand, ini ada fenomena yang aneh. Mereka mau produksi 1,8 juta unit per tahun. Tapi sales dalam negeri 800. Sisanya kemana? Ada yang bisa jawab? Ini di luar kuis. Mungkin mahasiswa TI, ada yang sisanya kemana? Ya, kita simpan dulu. Nah, inilah fenomena di ASEAN. Jadi kita terjadi persaingan ketat antara Indonesia dan Thailand. Walaupun kita sama-sama di ASEAN, fakta seperti ini. Next-nya. Nah, bonus demografi Indonesia. Seperti yang disampaikan di pemerintahan sekarang, kita memiliki banyak bonus demografi, alam, populasi, kemudian juga pembangunan yang sustainable, berkesinambungan, ada IKN. IKN itu juga salah satu yang mendorong sektor-sektor real. Ya, produk kendaraan kami Hino sekarang laku keras karena untuk pembangunan di IKN. Karena di sana perlu untuk project. Ada kawan kami juga yang megang di kontraktor, mereka juga menghandle di IKN. Jadi di Indonesia terjadi pertumbuhan yang berkesinambungan terkait dengan pembangunan. Nah, selain itu juga kita mempunyai angkatan kerja yang sangat banyak. Jepang angkatan kerjanya sudah makin lama makin turun karena pertumbuhan penduduknya minus. Nah, sedangkan Indonesia titik sumbunya angkatan kerja itu adalah di usia 30 sampai 35. Jadi usia produktif. Kita masih punya banyak sekali. Sayangnya kita punya tantangan di sini belum diimbangi dengan produktivitas, kedisiplinan dan etos kerja. Nah, ini juga tantangan yang besar
Bukan hanya di industri otomotif, tapi juga di industri-industri yang lain. Sehingga hasil analisa, Bapak, dengan kondisi demografi Indonesia, dengan buying power yang ada, analisa untuk kendaraan yang akan dapat diserap oleh pasar adalah yang dengan harga di bawah 300 juta. Sehingga muncullah low cost green car pada saat itu. Sampai sekarang juga masih menjadi mobil sejuta umat. Inilah yang mendorong pertumbuhan otomotif Indonesia memasuki 1 million club di tahun 2013. Nanti akan nampak di slide berikutnya. Next-nya. Nah, investasi. Nah, kita sekarang lihat banyak sekali sektor-sektor yang berperan sebagai investasi unggulan di Indonesia. Otomotif posisinya di mana? Ya. Nah, otomotif di Indonesia memang masih industri padat karya. Otomotif itu bukan hanya di industrinya saja, mulai dari hulu ke hilir. Industri komponen ada tier 1, tier 2, tier 3. Untuk rantai distribusi mulai ada dealer sampai part shop. Itu luar biasa sekali bisnis di situ, dan pemerintah terus menerbitkan stimulus-stimulus fiskal perpajakan agar supaya investasi di otomotif terus meningkat. Tapi seperti yang tadi, saingan kita adalah sesama negara ASEAN, Thailand. Nah, salah satunya, nah ini saya bukan berkampanye politik hari ini karena saya pelaku bisnis, salah satunya adalah manfaat dari Cipta Kerja. Karena saya sudah bertemu langsung dengan salah satu konseptornya Cipta Kerja, memang itu alumni teknik mesin, memang bukan dari Trisakti, bayangkan. Anak teknik mesin salah satu konseptor di Cipta Kerja. Itu adalah proses hilirisasi untuk produk-produk basic dari Indonesia seperti mineral, dan juga proses industrialisasi yang sekarang dilakukan oleh perusahaan trading. Jadi mungkin suatu saat adik sekalian akan masuk dunia kerja, akan mengalami masalah hambatan bagaimana sulitnya impor barang sekarang di Indonesia. Tapi sekarang hanya bisa kita keluhkan, wah pemerintah nggak benar nih, impor segala macam nggak bisa. Itu ada tujuannya sebagai Cipta Kerja agar yang sekarang diimpor tersebut menjadi dibuat di Indonesia. Karena apa? Karena kita punya resourcesnya di sini. Nah, mungkin juga ini di luar dari masalah politik, ya. Saya mempelajari kasus dalam apa yang ada di Rempang di sana. Sebenarnya di sana itu penghasil pasir kuarsa dengan kualitas terbaik di dunia. Dan pasir kuarsa itu sekarang menjadi bahan baku untuk pembuatan solar cell, bukan hanya kaca semata. Nah, pabrikan solar cell itu ada di Jepang, ada di Amerika, ada di China, ada di mana-mana. Nah, kenapa pabrikannya itu ditarik akan dibuat di Pulau Rempang? Karena akan mengurangi biaya delivery bahan baku, dan didesain produk solar cell yang diproduksi di Indonesia akan menguasai pasar dunia. Sehingga pabrikan-pabrikan yang di luar, tanda kutip, mengganggu kondisi investasi di Indonesia seperti ini. Bukan hanya itu saja, banyak sekali. Di otomotif pun banyak yang terjadi seperti itu. Jadi terjadi persaingan bukan hanya dalam hal politik keamanan, juga dalam hal bisnis dan industri. Ini yang kami alamin di dalam menjalankan kegiatan industrialisasi. Ya, nanti adik-adik sekalian bisa mendalami lebih jauh, cari berita yang benar sehingga mendapatkan pemahaman yang benar. Ya, ini contohnya. Berikutnya. Nah, sekarang kita bicara lebih mengerucut lagi ke industri otomotif di Indonesia. Apa yang dilakukan di industri otomotif di Indonesia? Ya, ada rantai pasok yang cukup panjang, mulai dari industri komponen turunannya sampai menjadi industri pendukung after sales service. Nah, di sini ada kira-kira 1,5 juta tenaga kerja formal yang bekerja di industri otomotif.
sehingga menjadi salah satu industri unggulan. Di luar itu masih ada lagi tenaga kerja informal, ya, baik misalkan pengusaha, pemasok catering, ya, industri outsourcing dan lain sebagainya. Sehingga saat ini kira-kira ada 1,5 juta manusia yang bekerja di dalam industri otomotif dalam seluruh rangkaiannya. Next-nya. Nah, otomotif Indonesia ada asosiasinya. Asosiasinya cukup tua, yaitu Gaikindo. Jadi mungkin kalian melihat kemarin ada GIAS. GIAS mungkin lihatnya hanya GIAS-nya Gaikindo Indonesia International Motor Show. Tapi di belakang itu ada asosiasi yang menaungi. Semua pelaku, semua bisnis ada asosiasinya. Karena diperlukan untuk menyamakan persepsi, membawakan aspirasi, dan menjadi mitra dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Saat ini, Gaikindo terdiri dari 45 perusahaan dan 35 merek. Memang antara perusahaan dan mereknya tidak sinkron karena ada beberapa yang perusahaan-perusahaan distribusi juga menjadi anggota Gaikindo. Ya. Jadi ini gambaran kalian, ada asosiasi Gaikindo, asosiasi yang cukup tua, mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan industri otomotif nasional. Dan juga menjadi speakers dari Indonesia ketika kita bertemu atau menghadapi dengan forum internasional otomotif. Ada ASEAN Automotive Federation, ya, ada juga UNECE, ya, di bawah United Nations ada beberapa contracting party dan sebagainya. Dan inilah peran Gaikindo. Next-nya. Nah, ini gambaran. Produksi otomotif di Indonesia kira-kira mulai dari awal tahun 70-an. Ya. Toyota berdiri tahun 71, Mitsubishi tahun 71, ya, Hino tahun 82, baru 40 tahun di sini. Nah, ini potretnya dari awal ada industrialisasi setahun hanya 30 ribuan sampai kita mencapai masuk ke 1 million club di tahun 2013, total penjualan melebihi 1 juta ketika diberlakukan low cost green car. Jadi itu adalah suatu kebijakannya tepat seperti tadi disampaikan. Buying power masyarakat Indonesia di bawah 300 juta. Nah, mobil-mobil itulah yang menjadi laris seperti pisang goreng atau seperti gorengan. Nah, sejak tahun 2013 Indonesia masuk di 1 million club untuk industri otomotif dunia. Nah, apa yang terlihat di grafik ini? Industri otomotif sangat rentan terkait dengan isu-isu politik, terkait dengan isu-isu global, ya, terkait dengan faktor keamanan, terkait dengan pandemi. Waktu pandemi COVID kemarin, langsung terjun bebas di sini, langsung turun. Mungkin adik-adik belum lahir tahun 98 yang lalu ketika terjadi krisis ekonomi, itu juga terjadi terjun bebas. Ketika tahun 2005, 2006 harga solar naik hampir 50%, market juga terjun bebas. Sekarang tahun depan kita akan menghadapi tahun politik juga, pasar kendaraan khususnya niaga agak menurun. Konsumen wait and see. Jadi pasang surut ini akan terjadi. Mungkin ini bisa menjadi kajian jadi para mahasiswa dalam melihat aspek-aspek global. Ya, jadi inilah potretnya dari tahun 2072 sampai sekarang, ya, growth-nya industri otomotif nasional. Next-nya. Nah, sekarang kita khusus melihat periode 2013 sampai 2023. Kenapa 2013? Karena 2013 ketika Indonesia pertama kali masuk ke 1 million club. Masuk ke 1 juta, baik produksi maupun sales. Itu masuk ke kelas negara-negara khusus karena ada satu kebijakan yaitu low cost green car tadi. Nah, tapi apa yang dihadapin? 2013 sampai saat ini
kecuali tahun 2020 kemarin drop ya. Pasar otomotif Indonesia tidak berkembang lagi. Stagnan. Di mana masalahnya di sini? Stagnan. Mainnya di angka itu saja. Jadi kalau kita menciptakan lagu ya 1 oktav saja gitu. Tidak ada modulasi. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Karena apa? Sampai saat ini kapasitas terpasang produksi secara nasional konsolidasi kira-kira 2,1 juta unit produksi per tahun. Sedangkan kita baru memproduksi 1,4 juta. Sehingga masih ada idle capacity. Idle capacity ini pasti pemborosan. Anak-anak teknik industri pasti tahu di sini. Nah, bagaimana mengutilisasi idle capacity tersebut? Ya, apakah masuk sebagai pasar domestik atau ekspor? Nah, inilah yang sekarang kita hadapi industri otomotif bersama-sama dengan pemerintah, bagaimana merumuskan kebijakan fiskal, strategi-strategi apa yang dilakukan, termasuk approach dari petinggi Republik ini negara kepada para prinsipal di Jepang untuk membuka pintu ekspor atau juga mengembangkan produk-produk yang dapat meningkatkan pasar maupun produksi dari Indonesia yang belum juga beranjak kira-kira di antara 1 juta, 1.100.000, 1.200.000. Tidak pernah lebih dari situ sampai sekarang. Next-nya. Nah, ini menggambarkan cukup banyak merek yang ada di Indonesia, ya. Tapi hanya dikuasai oleh satu negara dengan total konsolidasi lebih dari 90%, yaitu dikuasai oleh Jepang, baik produksi maupun market. Nah, inilah yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Jepang sudah bertahun-tahun. Sebelumnya saya juga karyawan dari perusahaan Jepang. Saya sebetulnya ekspatriat, saya warga negara Indonesia, ekspatriat perusahaan Jepang yang bekerja di Indonesia. Tapi saya melihat faktanya, saya sebagai orang Indonesia, kerjasama dengan Jepang berpuluh-puluh tahun tidak ada alih teknologi. Tidak ada alih teknologi. Mereka hanya melakukan investasi, dibuat, sudah. Nah, sehingga pemerintah Indonesia mencoba mencari jalan lain, mencari kutub yang lain, yaitu khususnya untuk mobil listrik, pergi ke Tiongkok, pergi ke Korea, mencoba untuk membangun industri sekaligus untuk terjadi alih teknologi. Jadi ini bukan masalah politik, tapi ini benar-benar fakta yang terjadi. Tidak ada alih teknologi di perusahaan Jepang. Kita ngelihat kereta cepat kemarin, ya. Mudah-mudahan kita akan mampu untuk membuat sendiri kereta cepat karena teknologinya dibuka. Tapi Jepang belum pernah satupun membangun kereta cepat di luar Jepang. Karena teknologinya dipegang oleh mereka. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Nah, sehingga inilah kita buka cakrawala kita lihat ya apa yang terjadi sebenarnya, bukan katanya-katanya, ini fakta. 90% otomotif Indonesia dikuasai oleh Jepang dengan sekian mereknya, sekitar 10% dibagi-bagi oleh merek-merek yang ada. Jadi dominasinya sangat luar biasa sekali. Ya, adik-adik paham ya. Jadi ini bukan katanya, ini fakta. Silakan nanti search, googling, banyak sekali informasi-informasi untuk hal tersebut. Berikutnya. Nah, ini sekedar gambaran saja dari pasar otomotif di Indonesia. Kita gradasikan 10 merek yang terbesar. Pasti nomor satunya tidak akan jauh dari Toyota, karena mereka adalah yang menjadi raksasa otomotif dunia. Tapi setingkat olimpiade
dikuasai oleh Cina. Nah, kami dari Hino datang ada di urutan ke berapa itu? 9 atau ke 8 ya, khususnya untuk kendaraan komersial. Jadi sini bisa ngelihat dominasi dari merek-merek Jepang. Ya. Ada pertanyaan, masih perlukah mobil nasional? Merek nasional, entah nanti mereknya Trisakti atau mereknya apa atau mereknya Timet gitu. Masih perlu nggak? Mungkin ada adik-adik mahasiswa yang mau menyampaikan konsepnya atau opininya. Nanti ada kuis lagi nih, bukunya masih banyak. Ya, membuat mobil itu gampang. Ya. Pak Amir tahun 87-88 sudah membuat Bigfoot. Gampang buat mobil. Segala ilmu di teknik mesin itu, termodinamika, elemen mesin, perpindahan panas, kinematika, semua itu ada di dalam teknik kendaraan bermotor. Tapi yang sulit adalah membangun power brand. Kita lupa bahwa mobil itu adalah onggokan besi, baja, plastik, dan sebagainya tanpa ada merek. Itu hanya benda mati yang tidak memiliki nilai komersial. Power brand ini yang kita tidak punya. Sekarang terjadi kegaduhan di motor listrik karena semua bisa bikin, tapi kenapa gak laku? Ya karena nggak punya motor, nggak ada merek, nggak punya power brand. Nah, membangun power brand itu bukan urusan sehari 2 hari, itu panjang dan berdarah-darah. Kenapa Toyota diminati? Karena dia punya power brand. Isinya sama saja dengan merek-merek lain, tapi begitu merek Toyotanya dilepas, dia bukan menjadi produk yang diincar oleh konsumen. Ya, jadi Indonesia kalau mau membangun industri otomotif bisa-bisa saja, tapi siapa yang beli nanti? Ya, juga nilai keekonomian. Ketika satu negara yang lain memproduksi itu satu tipe itu 1 juta mobil, sedangkan kita hanya bisa untuk 100.000. Sehingga investasi yang ditanamkan, didepresiasikan menjadi sangat mahal. Jadi mobil kelas contohnya saya sebutkan, kelas Avanza kita bisa buat katakanlah mobil nasional harganya 2 miliar. Siapa yang mau beli? Nah, inilah hambatan-hambatan, kondisi-kondisi yang dihadapin. Tidak mudah semudah orang bicara. Kenapa Indonesia tidak membuat mobil nasional? Itu semua gampang. Siapa yang mau investasi, mau mengucurkan investasinya, dan siapa yang mau bertaruh di situ, dan merek apa yang ditanamkan. Tidak ada. Jadi akhirnya terjadi seperti slide nomor 2 tadi, terjadi mega merger antara merek-merek di dunia, merek-merek besar pun sudah tidak kuat, akhirnya menjadi menyatu. Next-nya. Nah, mobil yang dijual di Indonesia, itu diserapnya kemana saja? Ternyata lebih dari separuhnya di Pulau Jawa. Artinya apa? Pajak, biaya balik nama, atau ketika kita beli mobil, kita bayar pajak untuk BBN, masuk sebagai pendapatan asli daerah di provinsi di Pulau Jawa. Belum ada pemerataan. Nah, inilah salah satu policy dari pemerintah membangun IKN supaya terjadi pemerataan. Indonesia sangat luas dari barat, tengah, timur. Semua ngumpulnya di Pulau Jawa. Pajaknya masuknya di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Pak Andi udah keliling ke semua dispenda di Indonesia. Pajak otomotif itu adalah sebagai pendapatan asli daerah tertinggi untuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa, kecuali DKI. Kalau DKI pajak tertinggi adalah pajak hiburan. Tapi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu semua adalah pajak tertingginya dari pendapatan otomotif. Ya, ini fakta dan gambaran yang ada sekarang. Next-nya. Nah, ekspor unggulan dari Indonesia otomotif ada di posisi di mana? Di luar minyak dan gas bumi. Ya. Otomotif masih sangat-sangat rendah. Baru juara ke-7. Share-nya hanya 2%.
ya. Dengan konsolidasi per tahun hanya 5 miliar US dollar. Jadi masih kecil sekali kontribusinya. Ini yang ditekankan oleh Kementerian Perindustrian untuk terus meningkatkan ekspor. Tapi tidak mudah. Setiap negara membuat barrier-nya masing-masing. Ada technical barrier, ada trade barrier, ya. Tidak mudah. Dan kalaupun ada kesempatan, pasti menjadi rebutan. Ya. Negara basic production seperti Indonesia, Thailand itu juga masing-masing mencari pasar. Nah, yang paling sulit adalah sekarang dihadapi adalah technical barrier. Jadi menggunakan standarisasi teknis sebagai hambatan untuk menghambat ekspor yang masuk. Ya, ini yang masih dihadapi oleh Indonesia dalam meningkatkan ekspor seperti tadi untuk meningkatkan idle capacity-nya. Next-nya. Nah, ekspor kendaraan masih sekitar di angka 300 ribuan. Jadi Indonesia memproduksi 1,4 juta tahun lalu. Domestiknya 1 juta, jadi kira-kira 300-400. Jadi masih ada room yang sangat besar untuk ekspor, tapi pelaksananya tidak mudah. Ya, banyak faktor, banyak aspek, dan juga perlu lobbying yang sangat-sangat tinggi untuk meningkatkan ekspor dari Indonesia. Next-nya. Nah, sekarang summary-nya di industri otomotif adalah posisi Indonesia dan Thailand bagaimana? Kenapa Thailand lebih unggul dari kita? Unggulnya di mana? Oh, orangnya sama, orang-orang Asia Tenggara juga. Nah, Thailand unggul di sektor industri komponen di sini. Bisa lihat di dalam piramida tersebut ada tier 1 komponen, tier 2, tier 3. Mereka jumlah pasokan variasi perusahaannya sangat-sangat banyak. Sehingga mempermudahkan dalam pabrikan industri otomotif untuk melakukan lokalisasi komponen. Ya, jadi harga cost semakin rendah ketika banyak mempergunakan resources dari dalam negeri. Sehingga inilah faktanya kenapa Indonesia masih kalah dari Thailand, karena supporting industrinya kita masih kalah. Ya, ini menjadi tantangan dari Kementerian Perindustrian bagaimana industri komponen Indonesia bisa meningkatkan baik skillnya juga jumlahnya dan capability-nya. Ini insinyur teknik mesin sangat berperan di sini. Ya, Thailand Institute standarisasi di Thailand itu sudah sangat-sangat tinggi sekali. Nah, ini kita sedang membangun juga melalui BRIN, ya, Badan Riset Nasional. Nah, tapi mungkin masih perlu waktu memberikan kontribusi kepada industri otomotif. Next-nya. Nah, ya, oke. Ini nanti bisa dibaca aja. Idle capacity Indonesia masih terjadi, masih ada 600 ribu idle capacity. Next-nya. Nah, ini pembagian di Indonesia, kendaraan, penumpang, dan niaga. Hari ini saya akan fokuskan untuk di kendaraan niaga sesuai dengan ekspertis saya. Next-nya. Nah, ini kendaraan niaga, ada beberapa brand di sini. Ini rantai pasok yang ada, industri-industri komponen penunjangnya. Kenapa kendaraan niaga lebih maju? Karena memang sejak awalnya pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang penuh industrialisasi kepada kendaraan niaga, truk dan bus. Next-nya. Nah, untuk Hino sendiri, ini perusahaan di mana tempat kami bekerja, melakukan kegiatan industrialisasi secara full, perusahaan asing, dan saat ini berusia 40 tahun 82 berdiri. Next-nya. Ini adalah lens up produk, ya, untuk truk ringan, juga produk Toyota dan truk menengah dan bus. Next. Ini kegiatan industrialisasi. Nanti saya tidak akan jelaskan. Kami harapkan nanti mungkin bisa difasilitasi. Silakan untuk studi ekskursi di pabrik Hino bisa melihat fasilitas bagaimana truk dibuat setiap 6 menit. Setiap 6 menit lahir satu truk. Truk besar, bukan truk kecil. Next-nya. Nah, ini pencapaian produksi di Hino dari tahun berapa ini? Ya.
dari produksi masih kecil sampai dengan produksi yang tinggi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena kendaraan niaga itu sangat erat hubungannya dengan perekonomian nasional. Next-nya. Oke, tingkat kandungan dalam negeri. Next-nya. Karena penggunaan komponen lokal Hino sudah cukup banyak, maka tingkat kandungan dalam negeri untuk produk Hino telah mencapai lebih dari 50%, artinya secara resmi sudah dideklar sebagai produk buatan dalam negeri. Next-nya. Nah, kita masuk ke inti permasalahan di sini adalah net zero emission. Apa istilah net zero emission? Saya sudah tulis, kutip definisinya seperti ini. Emisi yang dikeluarkan dari suatu mekanisme dan yang diserap oleh bumi harus terjadi keseimbangan. Kalau terjadi over yang lebih banyak yang dihasilkan, maka terjadilah polusi. Ya, apa yang strategi yang dilakukan sekarang adalah bagaimana merubah bahan bakar, ya, yang menghasilkan polutan berbahaya, polutan lebih menjadi yang ramah lingkungan. Ya, next-nya. Nah, aspek dominan apa yang di sini adalah mungkin nanti adik-adik bisa baca, cari jejak karbon. Ini sangat menarik sekali, karbon footprint. Ya, jadi karbon yang dilepaskan itu meninggalkan jejak digital, dan ini yang mengakibatkan terjadi distorsi kerusakan di alam semesta seperti sekarang. Seperti hari ini kita merasa panas. Nah, inilah salah satu dampak dari emisi karbon. Next-nya. Nah, Indonesia juga membuat satu komitmen dalam menghadapi masalah global, yaitu kita sebagai bagian daripada organisasi dunia melalui COP, dan turunan-turunannya ada ada strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait dengan penurunan emisi global itu, seperti hal yang tercantum di sini. Khususnya adalah nomor 1 khusus untuk otomotif, pemakaian renewable energy. Dan nomor 2, next-nya adalah untuk fossil fuel, pengurangan fossil fuel, dan nomor 3 yang sekarang sedang euforia adalah untuk kendaraan listrik. Next-nya. Nah, mesin diesel sendiri ini penghasil polutan yang tinggi. Ya, dampak dari pemakaian bahan bakar bersulfur tinggi, dan juga ada 4 polutan utama di sini. Ya, ada hidrokarbon, CO, NOx, dan partikulat. Kenapa bisa seperti ini? Ini pelajaran teknik mesin ada. Silahkan nanti bisa gali sendiri. Next-nya. Nah, usaha yang telah dilakukan oleh pelaku industri adalah salah satunya semua industri di dunia telah membuat harmonisasi regulasi untuk emisi, yaitu dengan UNECE regulation. Dan juga ada disusun World Fuel Charter, jadi kesamaan spesifikasi bahan bakar dunia agar menghasilkan emisi yang diharapkan dan sesuai dengan batasannya. Dan sekarang sedang muncul adalah fuel economy, jadi fuel consumption juga mulai dikontrol. Ya, ini teknis sekali. Nanti mungkin kesempatan berikutnya bisa saya jelaskan. Next-nya. Nah, Indonesia telah melakukan langkah besar khususnya di industri otomotif diesel dengan pemakaian bahan bakar nabati, yaitu yang disebutnya biosolar. Jadi sejak tahun 2008 sampai 2013 sudah 35% minyak nabati atau minyak goreng dicampurkan kepada bahan bakar solar. Juga penurunan peningkatan ambang batas emisi sehingga semakin ketat dari penerapan Euro 2 di tahun 2005 sampai Euro 4 di tahun 2022. Lihat di sini. Semua ambang batasnya semakin ketat. Ya. Next-nya. Nah, pemerintah Indonesia telah menerbitkan untuk mendukung pengurangan karbon tersebut adalah menghasilkan bahan bakar yang sesuai, ya, baik bensin maupun solar. Nah, masalahnya adalah next-nya. Nah, masalahnya kita sebagai pelaku lebih suka memilih bahan bakar yang murah walaupun kualitinya rendah sehingga tetap menghasilkan emisi yang buruk. Kemudian pula untuk biodiesel, Indonesia adalah sebagai pionirnya sehingga masih terkendala technical barrier dari negara-negara maju
dalam mendukung biodiesel tersebut menjadi standar dunia. Berikutnya, nah menuju net zero emission 2060, ya ini adalah target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan energi nasional. Bagaimana pemanfaatan biodiesel 100%? Karena sudah diuji coba, minyak goreng 100% dapat menyalakan mesin diesel. Hanya saja perlu R&D peningkatan untuk di motor dieselnya. Kemudian yang kedua adalah meratifikasi peraturan Euro yang lebih tinggi, kemudian menerapkan teknologi hybrid untuk electric vehicle, dan yang terakhir adalah untuk penerapan hidrogen fuel cell. Itu masih jauh sekali, tapi pabrikan sudah memikirkannya saat ini. Ini slide terakhir. Mudah-mudahan sedikit pengalaman dari saya dapat menambah wawasan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, saya bangga sekali. 40 tahun yang lalu saya pernah mahasiswa di sini. Ini adalah diprakarsai oleh Pak Amir. Kita reunian 40 tahun. Ya, angkatan saya 180 orang, 100 orang masih bisa ketemu. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dari adik-adik sekalian. 40 tahun kemudian kalian harus menjadi seperti apa? Harus jadi lebih baik dari kami-kami yang ada di sini. Demikian saja yang saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuki sesi tanya jawab, masih ada 5 atau 6 menit. Silakan, 2 pertanyaan, mohon disebutkan nama dan prodinya. Silakan. Ya, silakan itu Mas, sambil berdiri. Selamat siang Pak Ya. dan Mas-mas Mbak-mbak semuanya yang ada di sini. Saya Otniel dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2023. Ingin bertanya, yang saya lihat dari keberhasilan Bapak ini kan tidak luput dari mata kuliah jurusan Teknik Mesin, dan saya ingin bertanya, selama Bapak berkuliah di jurusan Teknik Mesin Trisakti ini, pernah nggak Bapak magang dan bekerja lah sambil kuliah gitu? Dan kalau iya, itu di semester berapa? Dan yang kedua, saya ingin bertanya, menurut Bapak IPK tinggi itu penting nggak untuk kehidupan selanjutnya? Terima kasih. Yang kedua, silakan. Penanya kedua, ya silakan berdiri Mas. Selamat pagi Pak, Bu. Izin Selamat pagi. memperkenalkan diri, nama saya Rafli dari jurusan Teknik Industri. Jadi saya izin bertanya Pak. Tadi kan udah dijelasin juga kalau misalnya China itu menguasai dunia karena produksi dia yang masif. Terus kita juga tahu kalau misalnya sekarang pertumbuhan ekonomi di Cina tuh belakangan ini udah mulai terhambat gitu, Pak, udah mulai melambat. Nah, penerusnya itu kan digadang-gadang ada 2 negara. Yang pertama Indonesia, yang kedua India, karena kita punya SDM yang tinggi, yang banyak banget gitu Pak. Nah, dan apa yang harus kita lakukan sih Pak ke depannya biar kita bisa jadi next-nya China gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Kris jawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama dari adik mahasiswa mesin ya. Jadi mahasiswa sekarang dengan mahasiswa zaman kami tahun 80-an itu berbeda. Ya. Mungkin sekarang titip absen masih bisa nggak ya sekarang ya? Masih bisa. Ini ada Ibu Dekan ini. Kalau dulu saya anak rantau. Ya, jadi di Jakarta itu rantau dengan sangu yang pas-pasan. Tingkat 2 itu tahun 84 itu saya sudah kerja. Saya sudah kerja. Kerjanya macam-macam. Kerja ngajar anak SMP, SMA, les, juga ngerjakan gambar ini jadi sebagai contoh yang jelek ya. Ya. Ada yang menjokikan untuk tugas gambar, saya kerjakan.
Ada yang laporan harus diketik, saya ketik. Ini fakta tahun 80-an. Kemudian setelah naik berapa tahun, saya kerja jadi sales. Pernah juga dagangan. Dan yang terakhir di kampus, saya magang itu menjadi asisten di beberapa lab. Dari situ cukup punya uang untuk beli komputer XT dulu yang 386 atau berapa itu yang masih jangkrik itu untuk bikin tugas akhir. Harganya 1.100.000, saya ingat banget itu tahun 87 88. Nah, masalah IPK. Ini ada teman-teman saya juga nih, mungkin IPK saya 2,54. Karena waktu dulu semua dosen memberikan nilainya pakai numerikal 356. 356. Ketika dikonversikan yang 6, walaupun itu nilai paling tinggi, kita tetap saja menjadi C. Nah, ya IP saya pikir itu sesuatu cerminan dari prestasi akademik. Ke anak saya pun saya sampaikan harus memang IP-nya tinggi, padahal bapaknya IP-nya cuma 2,54, lulus pas-pasan. Yang penting adalah kalian membangun soft skill dan hard skill. Bangun networking. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah pancingan saja. Kalian silakan gali-gali lagi untuk siap untuk masuk ke dunia kerja. Pertanyaan yang kedua terkait dengan China. Apa yang harus dilakukan di Indonesia? Inilah yang utama adalah membangun SDM. SDM. Saya sekarang juga portofolio kerjaan saya adalah HRD. Saya setengah mati mengurus orang daripada mengurus mesin. Ya. Tanda kutip, karyawan Indonesia nakal. Nah, inilah yang sulit untuk disandingkan ketika dengan tenaga kerja asing, sehingga muncullah ada suatu proyek yang nilainya sudah tertentu, waktu tertentu, masuklah ekspatriat tenaga kerja asing. Nggak bisa dipungkirin karena pemilik modal dia nggak mau proyek itu mundur molor. Nah, kalau dikerjakan oleh orang kita, nanti ada saja nuntut sini. Ya, karena memang inilah faktanya undang-undang perburuan di Indonesia sangat liberal. Nah, tapi bukannya kita menyerah, masing-masing. Nanti kalian juga ada yang walaupun insinyur mesin akan ada yang menghandle manusia, itu bagaimana membangun manusia Indonesia yang lebih berakhlak dan lebih berprestasi lagi. Jadi tantangannya seperti itu. Kalau yang di China di sana UMR-nya dikonversi ke Indonesia 1 juta. Sedangkan di area kami di Purwakarta UMR-nya 5 juta, tapi produktivitasnya rendah. Produktivitasnya tidak setinggi yang UMR-nya 1 juta di China. Ini hambatan seperti itu ya. Jadi itulah kira-kira, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya adik-adik sekalian tadi. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup jelas ya jawabannya. Berikutnya, karena tadi ada informasi bahwa kita masih diberi waktu, maka kita buka termin yang kedua. 2 pertanyaan lagi, silakan adik-adik sekalian. Di Zoom, ini ada pertanyaannya yang Pak Mas Abu Dia Haris. Apakah kendaraan niaga sudah mulai migrasi ke teknologi electric vehicle? Ya, nanti silakan dijawab. Pertanyaan kedua mungkin dari ruangan ini, silakan. Loh, kok nggak ada? Oh, silakan. Yang mengajukan pertanyaan, saya masih ada bukti. Nah, itu. Berpikir cerdas, bertindak tegas. Tadi lebih dulu. Ya, Berin. Ya, Pak Kris, izin tanya. Susah. Beliau ini teman sama saya, teman kuliah saya. Dan dulu kita pernah nakal bareng ya. Sekarang sudah.
bagaimana pendapat Pak Kris atau dari Hino sendiri mengenai electrical vehicle? Apakah memang electrical vehicle ini merupakan suatu sudah final, ujung, atau intinya bahwa electrical vehicle itu bisa mengakomodasi atau bisa mengatasi mengenai seperti tadi net zero whatever lah untuk green dan sebagainya, atau memang electrical vehicle ini masih tengah jalan, atau itu merupakan suatu jalan pintas saja karena belum ada teknologi yang memang yang mumpuni, yang memang bisa mengakomodasi mengurangi emisi, polusi dan sebagainya. Karena kita tahu juga electrical vehicle ya butuh juga power yang saat ini juga powernya rata-rata juga masih belum green juga. Itu saja Pak Kris, monggo. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Mungkin dijawab dulu Boleh nanti jawab, yang ya? Bu Rina setelah ini. Jadi tadi mengenai apakah sudah migrasi ke electric vehicle, nih Pak Budi juga terkait. Silakan Pak Kris. Kendaraan niaga terkait dengan electrified vehicle. Memang ini terjadi kerancuan. Tadi pagi kita ngobrol dengan Ibu Dekan teman-teman. Kalau standar teknik ya disusun ditentukan oleh pelaku bisnis dan pelaku politik, akhirnya seperti ini yang di Indonesia. Harusnya engineer yang ada di depan. Nah, kendaraan niaga ini adalah ngangkut barang. Kalau kendaraan niaga, katakanlah truk, langsung jumping menjadi baterai elektrik truk, apa yang terjadi? Gendong baterainya sendiri aja udah 60-70%, sehingga definisi mobil pengangkut itu tidak bisa terpenuhin. Nah, pakemnya secara engineering untuk kendaraan niaga adalah dari internal combustion engine menjadi hybrid, ya, akhirnya adalah hidrogen fuel cell. Ini pakem secara engineering. Nah, yang terjadi di Indonesia karena masalah juga kita punya nikel yang sangat banyak. Nah, nikel yang sangat banyak ini mau diapakan? Konsumsi yang terbesarnya adalah untuk baterai mobil. Sehingga kebijakan industri di Indonesia seolah-olah jumping dari internal combustion engine tanpa melalui hybrid langsung ke baterai electric vehicle. Ya, mungkin itu benar untuk beberapa kendaraan passenger. Tapi untuk kendaraan niaga, ya truk maupun bus itu jauh dari pakemnya. Itu jawaban yang pertama. Kemudian ini senior kalian semua, Pak Budiarto ini komisaris utama Pertamina Lubrikan. Kita beri aplaus dulu. Salah satu sukses alumni juga. Ya, jadi memang seperti tadi jawab juga, euforia electric vehicle di Indonesia ini agak-agak menurut kami dari sisi car maker dan dari sisi engineering agak-agak sedikit salah kaprah, ya, agak salah kaprah. Kenapa harus ada hybrid? Ya, ada dua fungsi. Selain masalah teknologi, juga pengamanan investasi. Internal combustion engine mungkin industrinya sudah lebih dari 100 tahun. Industrinya seperti tadi saya sampaikan, ada 1,5 juta manusia di Indonesia. Ketika langsung direct jumping ke baterai electric vehicle, akan terjadi disruption, kerusakan yang sangat besar. Tatanan industrinya. Belum lagi Pertamina punya industri lubrikan, ada fuel dan sebagainya. Sehingga perlulah learning curve. Nah, itu salah satunya. Dan yang kedua, hybrid ini untuk mengakomodir pemenuhan definisi kendaraan seperti truk atau bus tadi. Masih menggunakan baterai, tapi baterainya bukan menjadi hal yang dominan. Nah, kita lihat, kita bukan bicara politik lagi, nanti tahun depan setelah pemerintahan yang baru, apa yang terjadi? Jadi sekarang investasi di tempat kami pun masih wait and see. Kita larinya kemana? Larinya kemana? Hybrid secara tata niaga belum diberikan tax insentif yang bagus. Sehingga hybrid harganya mahal. Padahal itulah sebenarnya yang cocok sebagai bridgingnya. Itu saja kira-kira Pak Budi yang disampaikan.
Terima kasih. Cukup ya Pak Budi. Terima kasih. Silakan Bu Rina. Silakan Ibu Rina. Soalnya gampang-gampang ya Bu. Ya, perkenalan saya Rina, dosen teknik industri. Saya sebenarnya bukan mau nanya, justru mau ngajak kerjasama ya. Kebetulan kita udah ada kerjasama dengan Komatsu ya, mahasiswa magang. Ini kebetulan juga mahasiswa banyak sih yang tertarik. Mudah-mudahan dengan Hino ini juga bisa ada mahasiswa yang magang di sana gitu ya, baik dari industri mesin maupun yang dari FTI juga lainnya seperti itu. Karena itu juga bisa ke tugas akhir seperti itu kan menarik ya, kan sama sebenarnya industrinya juga industri otomotif gitu ya. Jadi itu sangat menarik sebenarnya buat mahasiswa untuk penelitian di sana, juga buat dosen-dosennya juga gitu, karena bisa dikembangkan buat penelitian di sana. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi dari Flo. Waduh, ini di mana nih? Ada 3 ini. Ya. Yang belakang ya. Silakan. Mohon maaf ya Pak Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sebelumnya kepada Pak Christian. Saya Yosafati Mulyadi dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2021 ingin bertanya. Sebenarnya kalau misalkan menurut saya masalah utama dari electric vehicle atau net zero emission ini adalah di SDM-nya Pak. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk meyakinkan SDM di Indonesia ini untuk beralih dari mesin yang konvensional menjadi mesin elektrik. Karena kalau yang saya lihat di sosial media itu mereka mempunyai mindset kalau bukan mesin konvensional itu mereka bukan mengendarai suatu kendaraan gitu Pak. Jadi mereka malas untuk pindah ke mesin listrik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan Pak Kris. Baik. Memang inilah yang tadi saya sampaikan, perlunya learning curve untuk pindah dari satu teknologi ke teknologi yang lain. Kita hidup dengan internal combustion engine ini mungkin hampir 100 tahun. Nah, kita mengendarai mobil harus ada suaranya, harus ada naung-naungnya. Kalau sekarang pakai mobil listrik nggak ada suaranya sama sekali. Nah inilah yang perlu learning curve. Semua harus migrasi secara bertahap. Industrinya juga migrasi, penggunanya juga migrasi, infrastrukturnya juga migrasi. Kalau kita melihat di Cina, migrasinya sudah pada tahap mungkin ada di kuadran berapa. Pom bensin di sana sudah nggak lagi menjual bensin, tapi menjual charging listrik. Nah, charging listrik, kenapa penduduknya mau mulai beralih? Diiming-imingi dengan insentif atau stimulus yang sangat banyak. Bebas parkir, misalkan bebas STNK, bayar pajak dan sebagainya. Nah, inilah yang memang proses migrasi itu diperlukan suatu pancingan. Nah, di Indonesia kita juga sudah mulai ke arah sana, ya. Mudah-mudahan proses migrasi menuju net zero emission salah satunya adalah percepatan penggunaan kendaraan listrik itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pentahapannya. Jadi bukan jumping. Apapun juga kalau jumping proses itu akan memunculkan masalah baru. Nah, ini terjadi. Jadi saya setuju sekali. Ini pertanyaannya kritis. Jadi masih ada satu buku. Silakan ini buku ini bisa. Pak Andi, silakan Pak Andi. Terima kasih pertanyaannya sangat baik. Boleh. Satu pertanyaan terakhir, change your habit, change your life. Pertanyaan terakhir, silakan. Ya saya tadi belum dijawab. Itu belumnya. Oke. Katanya Pak ini. Maaf ya Bu. Sebentar lagi. Pokoknya Bu, alumnus dan alma mater itu satu kaitan Bu. Saya belajar dari Prof. Garcia. Jadi kami alumnus kebetulan masih berkarya,
harus memberikan imbalan balik kepada alma mater, karena alma mater adalah ibu yang mengasuh anaknya. Kami alumnus adalah anak yang pernah diasuh. Jadi sejauh yang kita bisa silakan Bu, tidak masalah. Karena kampus-kampus yang lain sudah lakukan. UGM itu banyak sekali mengirimkan mahasiswa magang dan kebetulan cocok bisa direkrut jadi karyawan. Kendalanya Bu, ini kan Trisakti anak Jakarta. Pabrik kami ini kampung Bu, ada di Purwakarta. Itu aja masalahnya. Kalau bisa ada, kalau anak zaman 80-an sih struggle, kalau sekarang kan ya gimana ya. Nah, oke, silakan nanti bisa. Nanti kan hari ini kita tantang di MOU, bisa kita tindak lanjuti. Eksklusi boleh, magang boleh dan sebagainya. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir. Ini sudah habis ya sesi pertanyaannya. Sekarang pertanyaan kuis dari Pak Kris untuk buku terakhir. Oke, saya ngajukan pertanyaan satu ya. Memang untuk anak mesin, tanggal berapa jurusan teknik mesin Trisakti berdiri? Silakan. Silakan, siapa yang silakan? Tangan diangkat tapi nggak pernah ngomong. Permisi Pak, saya Pak di depan dari teknik mesin jurusan teknik mesin angkatan 2022 Pak. Tanggal teknik mesin Trisakti berdiri itu 19 Oktober tahun 65 Pak. Benar Ibu, betul. Baru prospek ya, jadi pasti hafal. Ya, terima kasih. Baik, jadi dengan adanya pertanyaan mengenai tanggal lahir jurusan teknik mesin tadi adalah mengakhiri sesi kuliah umum dari Pak Kris. Banyak hal yang sudah disampaikan terkait dengan daya saing SDM, kemudian kebijakan. Ya, itu memang kita bisa gali dari seorang CEO dari perusahaan multinasional. Baik, terima kasih Pak Kristianto atas sharingnya. Kami banyak mendapat masukan. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan berikutnya bisa diberikan untuk materi yang lebih spesifik. Baik. Sekian dari kami, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, dan Pak Tono. Mohon Bapak Kris tetap di tempat dulu. Sebagai ucapan terima kasih, kami akan memberikan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ibu Dekan. Baik, terima kasih Bapak Kris dan Ibu. Demikian acara kuliah umum hari ini. Terima kasih atas kehadiran serta perhatian Bapak dan Ibu. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat untuk Sivitas Akademika Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti dan PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang. Dosen semuanya, juga para tamu undangan lainnya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, juga mahasiswa yang hadir. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, kembali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, karena kita semua bisa berkumpul di gedung ini dalam kondisi sehat jasmani rohani. Dan yang kedua, kalau tadi pagi sudah kuliah umum, sekarang alhamdulillah puji syukur kita akan menerima semuanya atau hibah Allah
yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembelajaran dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Sakti, khususnya teknik mesin. Puji syukur kita haturkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini adalah karena alhamdulillah nasihat yang selalu disampaikan oleh Pak Rektor secara berulang-ulang, alumninya jadi ingat ulang ke kampus, Pak. Memang kita semua sadari bersama bahwa ketiga trinitas, yaitu dosen, karya teknik ya dalam arti ini universitas, dosen, mahasiswa dan alumni itu merupakan satu kesatuan unity yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Kita semua harus saling mendukung, saling menguatkan untuk kemajuan yang lebih baik. Jadi kami tidak akan berpanjang kata lagi, karena kalau kami lihat dari rangkaian acaranya, Pak Rektor ini melaporkan dari tadi pagi sambutan. Tadi di lantai 3 kami diskusi sambutan lagi, Pak, tapi saya absen melarikan diri. Dan di sini ternyata kena sambutan lagi, Pak. Mungkin nanti habis itu sambutan lagi ya, Pak Rektor. Jadi kami sekali lagi ucapkan terima kasih karena Pak Rektor telah bersedia hadir untuk menerima hibah ini, dan kepada para alumni terima kasih banyak, kepada para dosen dan semua alumni lainnya. Semoga berkenan untuk saling memanfaatkan hubungan yang sudah terjalin untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan kita, sehingga kita kembali bisa maju bersama demi kelestarian dan sustenabilitas dari kehidupan kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membuat acara ini menjadi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jadi. Selanjutnya adalah sambutan oleh Direktur PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Pada Bapak Insinyur Kristianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita diberikan kesempatan, waktu, kesehatan betul kita saling bersilaturahmi hari ini. Saya senang sekali bertemu dengan sahabat satu kampung saya, Prof. dan juga rekan-rekan alumni semuanya. Saya flashback 40 tahun yang lalu ketika pertama kali saya merupakan di Jakarta dan berkuliah. Tadi kita sempat ngobrol dengan Prof, karena takdir kami bukan kuliah di Bandung, Prof. Kita kuliah di Jakarta, kita semua teman-teman. Tapi sama saja kita ketemu. Ya, hari ini sedikit saya sampaikan, kami dari PT Hino Motors Manufacturing Indonesia usaha otomotif bersama Indonesia Jepang, penanaman moderasi lokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kami ada 2.000 karyawan di sana yang memproduksi kendaraan yang truk dan Bosimo, dan juga dari industri terintegrasi. Jadi bukan hanya membuat mobil, tapi juga pendalaman industri mulai dari manufacturing engine, differential propulsor, bodi dan sebagainya. Jadi sudah cukup melakukan pendalaman manufacturing di sana. Nah, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 40 mengenai regulasi waktu terbatas, pasal 1 kewajiban perusahaan swasta adalah menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR, yang mana telah kami lakukan sejak tahun 2007 yang lalu. Cukup banyak aspek yang dilakukan, mulai dari kesehatan, pemberdayaan masyarakat, konservasi alam, budaya, dan yang paling utama kami lakukan adalah dukungan kepada bidang pendidikan, baik pendidikan menengah vokasi maupun pendidikan tinggi, sesuai dengan
kebijakan kita terkait dengan link and match. Kami juga punya 10 SMK binaan di sekitar Kabupaten Purwakarta dan Karawang yang kami support untuk meningkatkan kinerjanya. Dan untuk pendidikan tinggi kami telah banyak bersama. Paling dekat kami di Purwakarta adalah memang Institut Teknologi Bandung bersama di Jawa Barat. Kemudian kami pergi ke Depok juga ke UI, kemudian ke Gajah Mada dan sampai ke Universitas Cendrawasih di Papua. Hari ini kami mengadakan ke tempat asal saya, yaitu di Universitas Trisakti. Sedikit menjelaskan mengenai simulator yang akan digunakan itu adalah ini alat kalau nyari di toko dimanapun juga, di Shopee, di Tokped tidak ada yang jual. Karena ini hasil rekayasa tim dari Hino dan kerjasama. Kebetulan waktu itu program studi dan teknisi ITB. Jadi kami punya transmisi, kami punya reaction. Ini mau diapain? Kalau kami hibahkan seperti itu saja, sampai 5 tahun, 10 tahun tidak akan pernah dipakai. Sehingga muncullah ide bagaimana dibuat menjadi simulator menjadi untuk menjelaskan bagaimana mekanisme kerja dari alat-alat tersebut. Jadi kami bolak-balik ITB dan juga ada kita di satu operator terwujudlah alat-alat simulator seperti ini. Jadi ketika ada seminar nasional teknik mesin di Bandung, saya juga hadir waktu itu juga. Banyak sekali jurusan teknik mesin di Universitas Indonesia minta alat seperti itu karena nampaknya akan membantu mahasiswa dalam pengenalan akan mekanisme khususnya peralatan otomotif. Nah, hanya saja keterbatasan komponen yang kami miliki juga sehingga kami harus selektif. Nah, itu sedikit latar belakang mengenai peralatan yang kami gunakan. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi adik mahasiswa dalam lebih mempermudah pemahaman teori yang disampaikan di ruang kuliah. Nah, kami dari alumni khususnya dari angkatan 83 dan juga lintas angkatan dan beberapa angkatan lain, kami sebagai alumnus punya kewajiban untuk kembali kepada alma mater. Saya akan selalu ingat ucapan Prof. Kadarsia waktu wisuda bisa juga bahwa alma mater adalah ibu yang menyusui anaknya, ibu yang membesarkan anaknya, dan kami alumnus adalah kami yang membesarkan. Jadi saya ajak semua para alumni dan juga calon alumni adik-adik semua untuk nanti kembali ke kampus. Ketika kalian berkarya, apa yang bisa dilakukan untuk kampus? Tadi kawan saya bilang juga Pak Widarto, kami bisa berdiri seperti ini karena kami pernah bersekolah di sini. Kami mengalami 5 tahun suka duka di kampus ini, kami tidak bisa seperti ini. Sekali lagi kami bersama alumni mengucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia, Universitas Trisakti. Semoga Universitas Trisakti semakin berjaya dan khususnya jurusan teknik mesin. Kami rindu sekali kembali masa-masa jaya seperti masa lalu. Mungkin di tangan generasi muda ini adik kelas saya menunjukkan semangatnya tinggi dan juga Pak Rodi, rekan-rekan dosen dan khususnya kepada Prof. Kadarsia, kami alumni titipkan jurusan teknik mesin Pak, supaya bisa bangkit lagi, bisa berdaya lagi, dan kalau bisa mengalahkan ITB Pak. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sedikit kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan informasinya di dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kristianto, Direktur PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Pak Kris ini teman sekampung dengan saya, sama-sama orang Cirebon. Lalu yang terhormat Bapak Wijanarko, Direktur Production Logistik Control and Chemical Director Teknik Government Fair Toyota, Pak Wijanarko. Yang terhormat Pak Budianto Teja, Presiden Komisioner Pertamina Lubricants. Pak Budianto juga sama sekampung dengan saya, orang Cirebon, beserta segenap tim dari PT Hino yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Juga di sini hadir kawan-kawan kami, Pak Kris, ada Direktur 4 Prof. Eri Astuti, beliau dokter gigi. Lalu PR3 Pak Yoska Octaviano, ini adalah tulen alumni mesin kita ini. Dan juga Ibu Yanti, tentu Bapak sudah mengenalnya, Ibu dekan kita yang super lincah ini. Bapak Ibu para pimpinan di lingkungan FPI, para Kapolri, Pak Sekprodi, rekan-rekan dosen, pendidik, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, dan saya lihat juga banyak alumni yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridhonya kita pagi hari ini bisa menyaksikan penyerahan bantuan dari PT Hino kepada FTI, khususnya jurusan mesin Instansi Sakti yang baru saja kita sama-sama saksikan penyerahannya, baik MOU maupun penyerahan simbolik. Pak Kris, Pak Wijanarko, Pak Budi, dan semuanya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Satu hal yang membuat saya senang dan bangga, tadi Pak Kris sudah menyampaikan, beliau sering mendapatkan pesan saya ketika di ITB tentang cinta alma mater. Untuk adik-adik yang nanti calon alumni, saya ulang kembali, alma mater terdiri dari dua kata, am dan mater. Mater itu mother, ibu. Am adalah air susu ibu. Barang siapa yang tidak melupakan air susu ibu akan mulia hidupnya sepanjang masa. Oleh karena itu kehadiran Pak Kris, Pak Wijanarko, Pak Budianto, dan semuanya ini merupakan suatu implementasi rasa cinta terhadap alma mater, cinta terhadap ibu yang menyusui. Insya Allah Pak Kris dan kawan-kawan akan mulia hidupnya sepanjang masa. Lalu yang kedua, Pak Kris, Pak Wijanarko, Pak Budi, dan semuanya, suatu perguruan tinggi yang bertambah terus itu adalah alumni. Kenapa? Karena ketika mahasiswa sudah tingkat 4, sidang sudah pasti lulus dari alumni. Sedangkan di kampus pasti jumlahnya adalah relatif konstan atau tumbuh sedikit. Kenapa? Karena ketika mahasiswa baru masuk yang lama akan lulus. Saat ini jumlah alumni Universitas sudah di atas 140.000, suatu kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu kemajuan suatu universitas juga sangat diwarnai oleh kemajuan alumninya, dan saya tahu alumni Trisakti orang yang hebat-hebat di Indonesia ini. Kita juga buat peralatan yang disampaikan sebagai bantuan PT Hino kepada mesin Trisakti akan sangat bermanfaat, karena ini lebih mendekatkan mahasiswa kepada dunia nyata, di mana setiap ini mahasiswa akan mengetahui apa yang terjadi di lapangan kerja. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga perhatian daripada Pak Kris,
kemudian Pak Wijanarko, Pak Wiarto, ini bisa ditiru oleh para alumni yang lainnya. Terakhir kita sama-sama doakan semoga apa-apa yang sudah dipersembahkan oleh alumni, Pak Kris, Pak Wijanarko, Pak Budi dan semuanya ini menjadikan pahala. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan anugerah pahala yang berlipat atas kebaikan Bapak semua. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sardarsa. Selanjutnya, penjelasan mengenai alat yang dihibahkan yang akan disampaikan oleh Department Head of Corporate and External Affairs Division pada Bapak Andi Tauji. Kami silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kris, Pak Kadarsyah, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua sekalian. Hari ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan apa saja yang kita hibahkan atau yang kita sumbangkan untuk kepentingan teman-teman adik-adik di sini semuanya. Jadi memang ini itu ada faktor dari itu. Kemudian kita melakukan proses persidangan yang namanya identifikasi. Dan di sini itu si kombinasi. Variable ada